Sore itu, kampung Manggala diguyur gerimis tipis. Jalanan sempit yang biasa dipenuhi suara tawa dan teriakan anak-anak kini lengang. Dari kejauhan, terdengar suara palu memukul kayu, berasal dari sebuah bangunan kecil di ujung gang buntu. Warung tua yang sudah bertahun-tahun kosong kini direnovasi kembali oleh seorang pria asing. Tubuhnya tinggi besar, berkaus lusuh, namun matanya tajam menatap setiap paku yang dipasang seolah ingin menancapkan kenangan masa lalu bersama kayu-kayu itu. Warga yang melintas hanya melirik sekilas, tak berani menyapa. Mereka belum mengenal siapa pria itu. Tapi ada sesuatu dari caranya bergerak, diam, cepat, dan pasti, yang membuat orang enggan mencari tahu lebih dalam. Dalam 2 hari, warung itu sudah berdiri gagah dengan cat coklat tua dan papan bertuliskan, Warung Kopi Arya. Tak ada spanduk promosi, tak ada musik keras, hanya aroma kopi yang harum menyeruak sampai ke mulut gang. Esok harinya, warung itu mulai buka. Beberapa warga yang penasaran mampir. Di dalam, suasananya seperti bukan dari kampung itu, ada rak buku kecil di sudut, poster tua pertandingan tinju tergantung di dinding, dan secangkir kopi hitam yang disajikan tanpa gula, namun rasanya menggugah jiwa. "Silakan duduk, santai saja," ucap Pak Arya dengan suara berat tapi menenangkan. Namun bisik-bisik mulai terdengar. "Itu orang kayaknya bukan orang sembarangan," kata Pak Salim, tukang ojek yang nongkrong di depan warung. "Lihat lengannya, gede kayak tiang listrik. Tapi sopan bener. Tapi di kampung seperti ini, ketenangan tak pernah abadi." Seperti kabut yang turun perlahan, bayang-bayang preman bernama Dadan mulai menyelimuti aroma kopi itu. Dadan adalah penguasa jalanan kampung Manggala. Preman bertubuh tambun dan bengis, dengan suara yang bisa membuat bayi menangis dari 3 rumah jauhnya. Ia merasa harus tahu siapapun yang masuk ke wilayah kekuasaannya. "Warung baru, belum setor keamanan," gumamnya saat mendengar kabar tentang Warung Kopi Arya. Dan seperti biasa, ia tak butuh undangan untuk datang. Sore itu, langit memerah seperti darah. Dadan melangkah masuk ke warung dengan 2 anak buahnya. Kursi digeser kasar, dan suara sendok yang jatuh menggetarkan udara. Tapi Pak Arya hanya menatap mereka sebentar, lalu kembali menuang air panas ke gelas kopi. "Ini tempat umum, siapa saja boleh masuk, tapi jangan rusak suasananya," katanya pelan, tanpa sedikit pun nada takut. Dadan tertawa keras. "Gua suka gaya lo, tapi jangan sok jago di sini. Ini kampung gua," katanya sambil menjentikkan jari ke arah rak buku, menjatuhkan beberapa novel. Pak Arya hanya diam, memandangi kopi yang baru dituangkan. Tangannya yang menggenggam cangkir bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang sejak lama dikubur dalam-dalam. Api yang dulu ia pakai di dalam ring, kini berusaha tak menyala di dalam warung kecil ini. Hari itu, tak ada pertumpahan darah. Tapi ketegangan menggantung di udara seperti kabel listrik yang putus. Warga yang melihat dari luar tahu, ini bukan sekadar kedatangan preman iseng. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dan pemilik warung kopi itu, jelas bukan orang biasa. Pagi di kampung Manggala berjalan seperti biasa, tapi bayang-bayang kunjungan Dadan kemarin masih menyisakan ketegangan. Warga yang biasanya santai ngopi di warung Pak Arya kini hanya berani melirik dari kejauhan. Mereka khawatir, Dadan akan menjadikan warung itu sasaran empuk berikutnya. Tapi yang paling membuat mereka bingung, kenapa Pak Arya tidak takut? Kenapa pria asing itu justru menatap Dadan seperti sedang menimbang sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar ancaman? Di dalam warung, Pak Arya tetap menyajikan kopi seperti biasa. Wajahnya tenang, namun matanya selalu mengawasi jalanan dari balik jendela kecil di dekat rak buku. Ia tahu, betul watak pria seperti Dadan. Ia pernah melihat banyak orang sejenis itu, di jalanan Bronx, di lorong-lorong sempit Filipina, bahkan di ring oktagon saat lawannya mencoba menang dengan curang. Semua punya pola yang sama, menggertak dulu, menghancurkan jika tak mendapat respons. Dadan, di sisi lain, merasa diremehkan. Bagaimana mungkin seorang pendatang berani menatapnya lurus tanpa takut? Bagaimana bisa ada orang yang tak gentar saat dirinya datang dengan 2 anak buah bersenjata golok pendek? Harga dirinya tercabik. "Besok, lo semua ikut gua. Gua mau warung itu setor. Kalau enggak, kita ratakan sama tanah," ujar Dadan sambil menendang tong sampah di pinggir jalan, membuat seekor kucing berlari ketakutan. Hari berikutnya, Dadan datang lagi. Kali ini tidak hanya bertiga.
5 orang berbadan kekar, beberapa bahkan mantan narapidana, ikut serta. Mereka berhenti di depan warung dengan sorot mata yang mengintimidasi. Warga hanya bisa mengintip dari balik tirai rumah, sebagian lagi merekam dengan ponsel diam-diam. Tahu ini akan jadi tontonan panas. Tapi saat Dadan hendak masuk, Pak Arya sudah berdiri di depan pintu, mengenakan apron dan memegang lap tangan. Senyumnya tetap tenang, tapi ada aura dingin di balik mata itu. Kalau mau kopi, silakan duduk. Kalau mau cari ribut, pulang aja. Saya nggak suka kekerasan, tapi saya juga nggak takut, ucap Pak Arya dengan suara datar. Kalimat itu menggantung di udara seperti badai yang menahan diri sebelum mengamuk. Anak buah Dadan sempat ragu, tapi Dadan mendorong pintu dengan kasar, masuk tanpa izin. Ia duduk dan menendang satu kursi hingga terguling, lalu meletakkan golok di atas meja. Gua kasih lo waktu sampai sore. Kalau nggak setor 5 juta per minggu, jangan salahin gua, katanya pelan tapi tajam. Pak Arya menatap golok itu sejenak, lalu mengambilnya perlahan dan meletakkannya kembali ke pangkuan Dadan. Saya nggak punya uang untuk disetor ke preman. Tapi kalau kamu maksa, saya bisa ajari cara kerja jujur. Mulai dari cuci gelas sampai nyapu warung, katanya. Dadan mendengus, tapi wajahnya memucat. Ada sesuatu dalam cara pria itu memegang golok, seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan senjata, tapi tak lagi menganggapnya ancaman. Dadan pergi hari itu tanpa hasil, tapi tidak tanpa rencana. Ia merasa dipermalukan, dan itu lebih buruk daripada luka fisik. Di luar warung, ia bersumpah akan membalas. Tapi warga mulai berbisik pelan, si Arya itu siapa, ya? Kok Dadan malah yang kelihatan ciut? Dan di balik meja kasirnya, Pak Arya berdiri diam, menatap jendela dengan tatapan kosong. Di balik ketenangan itu, ia tahu, masa lalunya perlahan-lahan menariknya kembali. Dan kali ini, ia tak yakin bisa menahan diri terlalu lama. Hari itu, langit kampung Manggala berwarna kelabu, seakan menyimpan firasat buruk. Warung kopi Pak Arya tetap buka seperti biasa, tapi suasananya lebih senyap. Beberapa pelanggan tetap duduk dengan gelisah, menyesap kopi sambil sesekali melirik ke pintu. Ketegangan dari ancaman Dadan kemarin belum benar-benar reda. Namun, di antara para pelanggan itu, hadir satu sosok yang berbeda, seorang pria tua berkacamata tebal, berjaket lusuh, membawa buku catatan kecil dan pena. Ia memperhatikan Pak Arya dari jauh, matanya berkaca-kaca seolah sedang menyaksikan hantu masa lalu. Setelah beberapa lama, pria tua itu mendekat dan memesan kopi. Hitam tanpa gula, katanya pelan. Saat kopi disajikan, ia menatap Pak Arya lama, lalu berkata, dulu kau berdiri di atas ring. Kini berdiri di balik meja. Dunia memang lucu, ya, Arya, the executioner, Pradana. Pak Arya mendongak perlahan, tatapannya tajam seperti baja yang baru diasah. Saya sudah tinggalkan nama itu, ujarnya dingin. Suasana mendadak tegang, pelanggan lain saling pandang, tak memahami apa yang terjadi. Tapi pria tua itu tersenyum pahit. Saya wartawan olahraga. Dulu saya liput semua pertandinganmu, termasuk yang terakhir, saat lawanmu meninggal karena pukulanmu. Nama itu, The Executioner, seperti membangkitkan kabut pekat dalam benak Pak Arya. Kilasan wajah lawannya yang terkapar di ring, sorak-sorai penonton yang berubah jadi jeritan, dan sidang pengadilan yang membuatnya dihukum meski dinyatakan tak bersalah secara hukum. Saya tak bunuh dia, itu kecelakaan, gumamnya lirih, namun matanya memerah menahan luka lama yang kembali terbuka. Pria tua itu mengangguk, saya tahu, tapi dunia tak pernah peduli niat, hanya hasil. Setelah itu kau menghilang, semua orang pikir kau bunuh diri. Pak Arya diam, suara hujan mulai turun, pelan tapi pasti, seperti ikut menangis bersama cerita yang terungkap. Warga di warung mulai berbisik pelan, sebagian menatap Arya dengan mata baru, bukan sebagai pemilik warung kopi, tapi sebagai sosok misterius yang menyimpan luka dan sejarah berdarah. Namun, kabar seperti ini tak butuh waktu lama untuk menyebar. Seorang bocah pengantar air galon yang mendengar percakapan itu langsung menyebarkan cerita ke penjuru kampung. Pak Arya itu mantan petarung. Jagoan, bisa banting orang sekali gebuk. Dan kabar itu, sampai juga ke telinga Dadan. Tapi bukannya takut, ia justru tertawa mengejek. Petarung, mantan, semua mantan pasti udah tumpul. Gua bakal kasih dia pelajaran. Sementara itu, di dalam warung, Pak Arya berdiri sendirian di dapur.
Tangannya gemetar saat menyentuh sarung tinju tua yang tergantung di dinding belakang, kenangan masa lalu yang ia sembunyikan. Matanya menatap kosong, seakan bertanya, apakah aku harus kembali jadi monster itu, demi melindungi kedamaian yang sudah susah payah kubangun. Dan dari luar, hujan semakin deras. Tapi yang lebih mengerikan dari derasnya air, adalah badai yang perlahan mendekat. Malam menyelimuti kampung Manggala dengan kabut tipis dan udara yang menyesakkan. Warung kopi Pak Arya tampak sepi, tak seperti biasanya. Sejak kabar masa lalunya tersebar, banyak pelanggan mulai menjauh. Bukan karena takut, tapi karena ngeri. Mereka melihat Arya bukan lagi sebagai penyaji kopi yang tenang, tapi sebagai mantan petarung yang pernah menghancurkan lawannya hingga tewas. Dan di kampung kecil seperti ini, cerita tumbuh lebih cepat daripada rumput liar setelah hujan. Pak Arya duduk sendirian di kursi paling pojok, memandangi sarung tinju tua yang tergantung di dinding. Di benaknya, suara gemuruh penonton dari masa lalu masih terdengar. Ia ingat dengan jelas bagaimana lawannya terjatuh dan tak bangkit lagi. Ia ingat darah di ring, dan lebih dari itu, ia ingat perasaan hampa setelahnya, perasaan yang membawanya ke pelarian panjang dari dunia, hingga akhirnya berlabuh di kampung ini, berharap bisa hidup damai dengan sisa-sisa penyesalan. Tapi kedamaian itu mulai retak. Dadan tak tinggal diam. Ia mengumpulkan anak buahnya, menyusun rencana untuk menghancurkan warung Arya secara perlahan. Mulai dari menyebar ancaman ke pemasok kopi, melempar batu ke atap warung saat tengah malam, hingga mengintimidasi pelanggan yang hendak datang. Kampung Manggala kembali dicekam rasa takut, dan wajah Pak Arya kembali menegang, bukan karena takut, tapi karena insting lamanya mulai bangkit. Suatu malam, suara ledakan kecil terdengar dari belakang warung. Pak Arya berlari ke dapur dan menemukan jendela pecah serta botol berisi minyak tanah terbakar sebagian. Itu bukan peringatan, itu provokasi. Ia menatap api kecil yang segera padam di lantai, lalu mengepalkan tangan. Dadanya naik turun, menahan bara yang mulai menyala dari dalam jiwanya. Mereka ingin aku kembali ke sana, gumamnya, ke dunia yang ingin kuakhiri. Keesokan harinya, Arya membuka kembali warungnya seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Ia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka-luka lama yang seperti peta jalan kekerasan. Ia mulai berbicara lebih tegas kepada warga yang datang, bahkan memberikan pelatihan bela diri ringan pada anak-anak muda yang tertarik. Beberapa dari mereka mulai datang kembali, bukan sekadar minum kopi, tapi karena mulai percaya bahwa di balik warung itu ada pelindung. Namun, hal ini justru membuat Dadan makin geram. Dia sok jadi pahlawan. Gua bakal buat dia nyungsep, teriaknya di hadapan anak buahnya. Ia merencanakan serangan langsung ke warung saat malam hari, saat Arya sendirian. Tapi yang tidak ia tahu, Pak Arya sudah tidak sama. Dia bukan lagi petarung yang lari dari masa lalu. Api dalam dirinya telah menyala lagi, tapi kali ini bukan untuk kejayaan, melainkan untuk mempertahankan kebenaran. Malam itu, saat langit tak berbintang dan udara terasa ganjil, Arya duduk di depan warung dengan tubuh tegap dan mata yang tajam. Ia tahu mereka akan datang. Dan ia sudah siap. Tapi kali ini, bukan sebagai petarung brutal, bukan sebagai The Executioner, melainkan sebagai seorang manusia yang ingin membela rumah kecilnya dari kegelapan yang kembali mengintai. Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran kampung Manggala. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Angin malam menyelusup lewat celah-celah dinding warung kopi Pak Arya, membawa hawa dingin yang tak biasa. Di dalam, Arya duduk di balik meja kayu, menyesap kopi buatannya sendiri. Di hadapannya, lampu minyak menyala redup. Ia telah mematikan listrik lebih awal, bukan karena takut gelap, melainkan untuk memberi kesan bahwa warung sudah tutup dan kosong. Tepat pukul 2 dini hari, suara sepatu berderap di luar. Arya menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ketika ia membuka mata, pandangannya tajam seperti bilah pisau. 5 bayangan gelap melangkah pelan mendekati warung. Mereka mengenakan penutup wajah dan membawa pentungan serta 1 buah jeriken bensin. Dadan memimpin dari depan, dengan langkah penuh dendam dan keyakinan bahwa malam itu akan menjadi akhir dari perlawanan Pak Arya. Pastikan gak ada yang keluar hidup-hidup, bisik Dadan pada anak buahnya. Mereka mulai menyiram bensin ke dinding belakang warung. Namun, saat salah satu dari mereka menyalakan korek, suara keras terdengar dari dalam, "Cukup." Suara itu menggema, membuat semua kepala menoleh. Pintu warung terbuka perlahan, dan Pak Arya berdiri di ambang, tanpa senjata,
hanya mengenakan kaos dan celana panjang lusuh. Tapi sorot matanya membuat udara terasa sesak. Dadan maju satu langkah. Lo pikir masih sangar? Ini bukan ring tinju, bangsat. Ini dunia nyata, teriaknya. Tapi sebelum sempat bergerak, Arya melompat maju, gerakannya cepat dan presisi. Satu pukulan telak menghantam perut anak buah Dadan, membuatnya jatuh berguling sambil muntah. Dua lainnya menyusul, masing-masing dihantam siku dan lutut keras, tanpa ragu, tanpa ampun. Semua terjadi begitu cepat, seperti badai yang datang tanpa suara. Dadan tak percaya apa yang dilihatnya. Dia masih bisa gerak secepat itu. Bisik salah satu anak buahnya sebelum dihantam tendangan berputar oleh Arya. Kini tinggal Dadan sendiri, mundur perlahan, tangan gemetar. Ia mengeluarkan pisau lipat dan mengayunkannya secara membabi buta. Tapi Arya menangkap tangan itu dengan mudah, membalikkan pergelangan Dadan hingga terdengar bunyi krek, jeritannya menggema, disusul pisau yang terlepas ke tanah. Arya menatap Dadan yang kini berlutut, tubuhnya menggigil. Aku sudah lama meninggalkan dunia kekerasan. Tapi kamu memaksa, kamu tak tahu siapa yang kau tantang, Dadan. Aku bukan pemilik warung biasa, katanya pelan tapi menggetarkan hati. Dadan hanya bisa menunduk, tak berani menatap mata itu, mata seorang mantan petarung yang telah mencicipi darah dan kematian. Tepat saat itu, lampu-lampu rumah warga mulai menyala. Beberapa dari mereka keluar dan menyaksikan tubuh-tubuh tergeletak di halaman warung. Polisi yang sempat dihubungi oleh warga juga tiba tak lama kemudian. Arya menyerahkan Dadan yang terkapar, sambil berkata, "Ini kampung damai. Jangan biarkan orang seperti dia menghancurkannya." Para warga mulai bersorak kecil, dan pandangan terhadap Arya berubah total. Ia bukan hanya mantan petarung, tapi kini pelindung mereka. Dan saat fajar menyingsing, Pak Arya menyapu lantai warungnya seperti biasa. Tapi di hatinya, ia tahu, masa damai itu telah dibayar mahal. Dan mungkin, belum berakhir. Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran kampung Manggala. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Angin malam menyelusup lewat celah-celah dinding warung kopi Pak Arya, membawa hawa dingin yang tak biasa. Di dalam, Arya duduk di balik meja kayu, menyesap kopi buatannya sendiri. Di hadapannya, lampu minyak menyala redup. Ia telah mematikan listrik lebih awal, bukan karena takut gelap, melainkan untuk memberi kesan bahwa warung sudah tutup dan kosong. Tepat pukul 2 dini hari, suara sepatu berderap di luar. Arya menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ketika ia membuka mata, pandangannya tajam seperti bilah pisau. 5 bayangan gelap melangkah pelan mendekati warung. Mereka mengenakan penutup wajah dan membawa pentungan serta 1 buah jeriken bensin. Dadan memimpin dari depan, dengan langkah penuh dendam dan keyakinan bahwa malam itu akan menjadi akhir dari perlawanan Pak Arya. "Pastikan gak ada yang keluar hidup-hidup," bisik Dadan pada anak buahnya. Mereka mulai menyiram bensin ke dinding belakang warung. Namun, saat salah satu dari mereka menyalakan korek, suara keras terdengar dari dalam, "Cukup." Suara itu menggema, membuat semua kepala menoleh. Pintu warung terbuka perlahan, dan Pak Arya berdiri di ambang, tanpa senjata, hanya mengenakan kaos dan celana panjang lusuh. Tapi sorot matanya membuat udara terasa sesak. Dadan maju 1 langkah. "Lo pikir masih sangar? Ini bukan ring tinju, bangsat. Ini dunia nyata," teriaknya. Tapi sebelum sempat bergerak, Arya melompat maju, gerakannya cepat dan presisi. Satu pukulan telak menghantam perut anak buah Dadan, membuatnya jatuh berguling sambil muntah. 2 lainnya menyusul, masing-masing dihantam siku dan lutut keras, tanpa ragu, tanpa ampun. Semua terjadi begitu cepat, seperti badai yang datang tanpa suara. Dadan tak percaya apa yang dilihatnya. Dia masih bisa gerak secepat itu. Bisik salah satu anak buahnya sebelum dihantam tendangan berputar oleh Arya. Kini tinggal Dadan sendiri, mundur perlahan, tangan gemetar. Ia mengeluarkan pisau lipat dan mengayunkannya secara membabi buta. Tapi Arya menangkap tangan itu dengan mudah, membalikkan pergelangan Dadan hingga terdengar bunyi krek, jeritannya menggema, disusul pisau yang terlepas ke tanah. Arya menatap Dadan yang kini berlutut, tubuhnya menggigil. "Aku sudah lama meninggalkan dunia kekerasan. Tapi kamu memaksa, kamu tak tahu siapa yang kau tantang, Dadan. Aku bukan pemilik warung biasa," katanya pelan tapi menggetarkan hati. Dadan hanya bisa menunduk, tak berani menatap mata itu, mata seorang mantan petarung yang telah mencicipi darah dan kematian.
Tepat saat itu, lampu-lampu rumah warga mulai menyala. Beberapa dari mereka keluar dan menyaksikan tubuh-tubuh tergeletak di halaman warung. Polisi yang sempat dihubungi oleh warga juga tiba tak lama kemudian. Arya menyerahkan Dadan yang terkapar, sambil berkata, "Ini kampung damai. Jangan biarkan orang seperti dia menghancurkannya." Para warga mulai bersorak kecil, dan pandangan terhadap Arya berubah total. Ia bukan hanya mantan petarung, tapi kini pelindung mereka. Dan saat fajar menyingsing, Pak Arya menyapu lantai warungnya seperti biasa, tapi di hatinya, ia tahu, masa damai itu telah dibayar mahal. Dan mungkin, belum berakhir. Beberapa hari berlalu sejak insiden berdarah itu, namun euforia masih terasa di kampung Manggala. Warga mulai kembali berdatangan ke warung kopi Pak Arya, tak hanya untuk menyeruput kopi, tapi juga untuk melihat langsung sosok yang telah menggagalkan teror Dadan. Anak-anak muda diam-diam memanggilnya, Om Arya Sang Jagoan. Dan setiap kali ia tersenyum, senyum itu tak pernah benar-benar sampai ke matanya. Ada beban di balik tatapan tenang itu, beban yang makin berat setiap harinya. Di tengah keramaian warung, seorang pria berjas lusuh tiba-tiba datang. Wajahnya tirus, namun sorot matanya tajam dan penuh siasat. Ia memperkenalkan diri sebagai Bram, mantan promotor pertandingan MMA yang dulu pernah menaungi Arya. "Kabar lo sampai ke telinga Jakarta, Arya. Bahkan ke telinga-telinga yang udah lama ngubur nama lo," ujarnya sambil mengaduk kopi. Arya tak menjawab, hanya menatap dalam-dalam, seolah menilai apakah yang datang ini teman atau musuh. Bram mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video viral dari kejadian malam itu, rekaman CCTV tetangga yang memperlihatkan Arya menumbangkan 5 orang dalam hitungan menit. "Lo tahu berapa juta orang yang nonton ini? Nama lo hidup lagi, Arya. Penonton minta lo balik," katanya penuh semangat. Tapi Arya menggeleng pelan. "Aku sudah selesai dengan dunia itu, Bram. Aku sudah bayar lunas," ucapnya, namun nada suaranya mengandung rasa getir yang dalam. Bram menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit warung. "Lo pikir dunia udah berhenti ngingetin siapa lo? Ada yang nyari lo, Arya. Dan dia nggak datang buat tanding. Dia datang buat balas dendam." Kalimat itu membuat darah Arya berdesir dingin. "Siapa?" tanyanya pelan. Bram menatap tajam dan menjawab, "Reno, The Butcher. Adik kandung dari petarung yang lo bunuh di ring 10 tahun lalu." Nama itu menusuk Pak Arya seperti paku berkarat. Reno, petarung brutal yang dulu terkenal lebih sadis dari kakaknya, menghilang dari radar sejak tragedi itu. Arya menunduk, wajahnya tenggelam dalam bayangan masa lalu. Luka lama yang belum sembuh kini kembali dikoyak oleh kabar buruk. Ia sadar, ini bukan lagi tentang warung kopi atau Dadan, ini tentang hidup dan mati yang dulu coba ia tinggalkan, tapi kini mencarinya lagi. Di malam harinya, Arya duduk sendirian di dapur. Ia membuka kotak besi tua yang terkunci di bawah lantai. Di dalamnya, sepasang sarung tangan MMA yang dulu terakhir ia pakai, masih ternoda darah. Tangannya gemetar saat menyentuhnya, dan matanya berkaca-kaca. Ia bergumam lirih, "Berapa banyak lagi yang harus tumbang karena aku?" Tapi di hatinya, ia tahu, pilihan itu sebentar lagi akan datang, melawan, atau dilumat masa lalu. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh mural di dinding luar warung Arya, gambar wajahnya dengan coretan merah menyilang, serta tulisan, "The Butcher is coming." Orang-orang mulai resah. Mereka tahu ini bukan lagi urusan preman lokal. Ini soal dendam yang lebih besar, lebih dalam, dan bisa saja menyeret kampung kecil itu ke dalam kobaran api yang tak mereka mengerti. Pak Arya menatap mural itu dengan sorot mata yang dulu hanya muncul di ring. Bukan ketakutan, bukan ragu, tapi kesiapan. Ia menyadari, untuk melindungi tempat ini, ia tak bisa terus bersembunyi. Kali ini, ia harus berdiri. Bukan sebagai pemilik warung kopi, tapi sebagai petarung, sekali lagi. Hari-hari setelah mural mengerikan itu muncul, suasana kampung Manggala berubah drastis. Warung Pak Arya yang sebelumnya ramai kembali sunyi. Orang-orang mulai takut keluar malam, dan bisik-bisik tentang Reno, The Butcher, makin sering terdengar. Sosok misterius itu bagaikan hantu yang belum menampakkan diri, namun sudah menyebar ketakutan ke setiap sudut desa. Warga bertanya-tanya, benarkah petarung sadis itu akan datang hanya untuk membalas dendam? Pak Arya tetap membuka warungnya, walau kini ia sering terlihat termenung. Ia tahu waktu yang ditunggu-tunggu makin dekat. Bram, sang promotor lama,
kembali datang membawa kabar buruk. Reno sudah di kota, dia sudah cari-cari lo kemana-mana. Dan dia bawa orang-orang yang gak kalah brutalnya, katanya dengan wajah tegang. Dia gak mau tanding di ring, dia mau duel jalanan, dengan aturan dia sendiri. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dada Arya. Malam itu, seorang remaja kampung datang tergopoh-gopoh ke warung. "Pak Arya, tadi ada orang asing mukulin Bang Ujang di ujung jalan. Dia cuma bilang, katakan pada Arya, aku sudah dekat." Arya bangkit dari kursinya dengan rahang mengeras. Ia tak bisa lagi menunggu. Luka masa lalu itu telah menjelma menjadi nyata, dan kali ini, jika ia diam, yang menjadi korban bukan lagi dirinya, tapi orang-orang tak bersalah di sekitarnya. Pak Arya berjalan ke gudang belakang dan membuka peti besi tuanya. Di dalamnya, bukan hanya sarung tangan, ada pelindung siku, mouthguard, hingga sabuk tua dengan nama The Executioner tercetak di bagian belakang. Ia memandanginya lama, lalu mengambil satu persatu. Di hadapan cermin kecil, ia memakai kembali perlengkapan itu. Wajahnya berubah, bukan lagi lelaki pemilik warung, tapi pejuang yang siap bertempur demi sesuatu yang lebih besar dari nama dan kehormatan. Keesokan harinya, Arya mendapat sepucuk surat, tertulis dengan tangan kasar dan tinta merah. Minggu malam, gudang kosong di utara, jam 2 pagi. Datang sendiri, kalau tidak, satu persatu nyawa warga akan jatuh. Reno. Arya menggenggam kertas itu erat. Hatinya bergemuruh, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, inilah klimaks dari hidup yang terus ia coba lupakan. Dendam itu akhirnya mencapainya, dan ia tak bisa mundur lagi. Ia mengumumkan kepada warga bahwa ia akan pergi malam itu. Banyak yang mencoba menahannya, tapi ia hanya berkata, "Kalau aku tidak pergi, kalianlah yang akan jadi korban. Aku yang membuat ini semua datang ke sini, aku pula yang harus menyelesaikannya." Tak ada yang bisa membantah. Bahkan Bram pun hanya bisa menepuk bahunya dengan lirih, "Jangan mati, kawan." Menjelang malam, langit mendung seolah ikut menahan napas. Arya berdiri sendirian di depan cermin, lalu menuliskan satu nama di lengannya dengan spidol hitam, "Maafkan aku, Andra," nama kakak Reno yang tewas di tangannya. Bukan untuk membangkitkan dendam, tapi untuk mengingatkan diri, bahwa pertempuran ini bukan soal ego, tapi penebusan. Dan saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, Arya melangkah menuju gudang kosong di utara kampung. Di dalamnya, lampu remang-remang menyala. Suara langkah kaki lain mulai terdengar dari bayangan. Lalu muncullah Reno, tinggi, besar, dengan sorot mata pembunuh yang dingin. "Akhirnya lo datang juga, Arya," katanya pelan. "Dan malam ini, lo akan jatuh, kayak kakakku dulu." Gudang kosong itu seperti arena neraka yang menunggu darah tumpah. Lampu gantung bergoyang pelan, menciptakan bayangan panjang yang mengerikan di dinding. Reno berdiri dengan dada telanjang penuh tato, matanya menyala oleh dendam yang telah ia pelihara selama 10 tahun. Di belakangnya, berdiri 4 pria bertubuh kekar, mantan petarung jalanan yang kini menjadi pengikut setia. Tapi Arya tidak gentar, ia melangkah maju, menatap lurus ke arah Reno. "Kalau dendammu padaku, lepaskan mereka. Cukup aku dan kau di sini," ucapnya tenang. Reno tertawa pelan, namun dingin. "Lo masih sombong seperti dulu. Tapi gue nggak main adil, Arya. Lo udah bunuh kakak gue, jadi lo harus ngerasain sakit yang nggak bisa disembuhin." Ia mengangguk ke arah anak buahnya, dan keempat pria itu langsung mengurung Arya dalam lingkaran. Arya menarik napas dalam, lalu menurunkan posisi tubuhnya. Ketegangan menyelimuti udara. Dia tahu, jika ia lengah sedikit saja, ini bisa jadi akhir hidupnya. Pertarungan dimulai dengan pukulan dari arah kiri. Arya mengelak, lalu membalas dengan tendangan ke arah dada penyerangnya hingga terpental. Yang lain langsung menyusul. Tubuh Arya bergerak lincah, melompat, menghindar, menangkis, dan menghantam. Meski usia tak lagi muda, refleksnya masih tajam. Tapi jumlah tetap bukan hal sepele. Pukulan dari belakang sempat mengenai tulang rusuknya. Arya tersungkur, namun segera bangkit dengan tatapan lebih liar. "Gue bukan cuma pemilik warung kopi," geramnya. Satu persatu pria-pria itu mulai tumbang. Ada yang mengerang dengan lengan terkilir, ada pula yang ambruk dengan wajah berlumuran darah. Arya berdarah di pelipis dan bibirnya sobek, tapi semangatnya tak goyah. Reno akhirnya melangkah ke tengah, bertepuk tangan perlahan. "Impresif, Arya. Tapi sekarang, giliran gue."
Ia membuka jaket, memperlihatkan tubuh kekar penuh luka lama. Mereka berdua berdiri berhadapan, seolah dunia di sekitar mereka lenyap begitu saja. Pertarungan keduanya meledak. Tak ada formalitas, tak ada aturan. Reno menyerang dengan brutal, menghantam dengan pukulan mematikan. Arya bertahan, sesekali membalas dengan siku dan lutut tajam khas petarung MMA. Mereka saling serang, saling hajar, hingga suara tulang bergesekan terdengar jelas di antara dentuman tinju. Nafas memburu, darah berceceran di lantai. Setiap detik menjadi pertaruhan antara hidup dan mati. Satu pukulan keras menghantam rahang Arya, membuatnya terhuyung. Reno langsung mendorongnya ke dinding, mencekik dan berteriak, "Lo ingat saat lo jatuhin Andra? Dia minta ampun, tapi lo tetap hajar dia sampai napasnya berhenti." Air mata bercampur amarah di wajah Reno. Arya, dengan sisa tenaganya, melompatkan lutut ke perut Reno, membebaskan diri, lalu meninju wajah musuhnya berulang kali hingga pria itu roboh ke lantai dengan mata sayu. Dengan napas tersengal, Arya menunduk di atas tubuh Reno. Ia bisa saja menyudahi semuanya dengan satu hantaman terakhir, namun ia berhenti. "Aku memang membunuh Andra, tapi bukan karena aku ingin. Dia tahu risiko naik ke ring. Kita semua tahu," ucap Arya sambil terisak. Reno terdiam, tubuhnya gemetar oleh emosi yang belum selesai. Tapi ia tak bisa lagi melawan. Dendamnya kini tak lebih dari beban berat di dadanya yang tak mampu ia lepaskan. Di luar gudang, suara sirene polisi terdengar samar. Bram, yang diam-diam mengawasi dari kejauhan, telah memanggil bantuan. Arya berdiri lemah, memandang Reno dengan mata basah. "Dendammu gak akan hidupkan kakakmu. Tapi kalau lo terus nyebar luka, lo cuma makin jauh dari damai." Ia lalu melangkah keluar dari gudang, meninggalkan Reno yang terduduk dalam diam, tak lagi sebagai pembunuh, tapi sebagai lelaki yang kehilangan arah. Pagi itu, langit kampung Manggala tampak kelabu. Warung Pak Arya tutup. Di dalam rumahnya, Arya duduk di kursi rotan tua, tubuhnya diperban, napasnya masih berat. Luka-luka di tubuhnya mungkin akan sembuh dalam hitungan minggu, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Tatapan kosongnya menembus jendela, membayangkan kembali setiap pukulan, setiap tangisan, dan wajah Reno yang hancur bukan karena pukulannya, tapi karena kehilangan yang tak pernah tersampaikan. Bram datang membawa sekantong plastik berisi makanan dan koran pagi. Di halaman, warga mulai berdatangan, ingin sekadar melihat, memastikan bahwa Arya masih hidup. Tak ada lagi raut takut, hanya kagum dan rasa hormat. Namun Arya belum siap berbicara banyak. Ia menatap mereka dengan mata sayu, menyadari bahwa kini semua tahu siapa dia sebenarnya. Tidak lagi sekadar pemilik warung kopi, tapi seorang petarung, seorang pembawa beban massa. Lalu, di rumah sakit kota, Reno masih terbaring lemah. Polisi menjaga pintu ruangannya, namun tak satu pun dari mereka tahu harus menahan Reno atas tuduhan apa. Arya menolak menuntut, "Biarkan dia sembuh. Dendam sudah cukup menyiksa dia selama ini," ucap Arya pada aparat yang datang menanyainya. Ia tahu, penjara tak akan menyelesaikan apapun. Luka batin jauh lebih berat dari jeruji manapun. Suatu malam, Reno menulis surat dan menitipkannya kepada Bram. Surat itu hanya satu lembar, dengan tulisan tangan kasar tapi jujur. "Gue gak bakal pernah maafin lo karena matiin Andra. Tapi malam itu, lo buka mata gue, bahwa hidup bukan cuma tentang ngebales. Gue akan pergi, jauh dari sini. Mulai dari awal, lo juga, hidup lo masih bisa berarti." Arya membaca surat itu pelan, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia menangis bukan karena rasa bersalah, tapi karena pengampunan yang diam-diam datang. Beberapa minggu kemudian, warung kopi Pak Arya kembali dibuka. Orang-orang berdatangan bukan hanya untuk kopi, tapi juga untuk mendengar cerita. Arya tak pernah membanggakan siapa dirinya dulu, tapi ia tak lagi menyembunyikannya. Ia mulai berbicara tentang pertarungan, tentang bagaimana kekerasan bisa jadi obat atau racun, tergantung siapa yang menggunakannya. Dan dari sana, muncullah secercah harapan, anak-anak muda yang ingin belajar bela diri, bukan untuk bertarung, tapi untuk membela diri dan mendidik hati. Bram membantu Arya membuka kelas kecil di belakang warung. Tempat itu dulunya gudang penyimpanan kopi, kini menjadi arena latihan sederhana. Di dinding, terpajang sabuk lama Arya, bukan sebagai lambang kejayaan, tapi sebagai pengingat akan harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah kemenangan. Di pojok ruangan,
Satu mural kecil dilukis oleh anak-anak desa, gambar Pak Arya dengan senyum dan tulisan, "Dari kopi, lahir keberanian." Meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu, semangat Arya perlahan pulih. Ia mulai bicara di berbagai tempat pesantren, sekolah, dan kampung-kampung, tentang bahaya dendam, tentang luka yang harus disembuhkan, bukan dibalas. Ia sadar, perjalanan hidupnya bisa menjadi pelajaran. Dulu ia hanya tahu menghancurkan. Kini ia tahu membangun, dan saat matahari terbenam di ujung kampung, Arya duduk di depan warungnya, memandang langit jingga dengan secangkir kopi hangat di tangan. Di belakangnya, tawa anak-anak yang sedang latihan terdengar ramai. Ia tersenyum kecil, lalu berkata lirih pada angin yang lewat, "Aku bukan petarung lagi. Tapi jika hari esok butuh keberanian, aku tahu harus mulai dari mana, dari secangkir kopi, dan hati yang tenang." Kampung Manggala kini tidak sama lagi. Perubahan itu terasa di setiap sudut, baik di jalan-jalan yang dulu ramai dengan preman maupun di warung kopi milik Pak Arya yang semakin banyak dikunjungi. Warga yang dulu menahan diri kini datang dengan tersenyum, ngobrol santai sambil menikmati secangkir kopi khas Arya. Anak-anak muda yang dulu hanya tahu caranya berkelahi, kini mulai menyalurkan tenaga mereka untuk berlatih bela diri dengan tujuan yang lebih bijak, untuk menjaga diri, bukan mencari masalah. Di kelas kecil yang ada di belakang warung, Arya berdiri dengan sabuk pelatih di pinggangnya. Kini ia bukan hanya seorang pemilik warung kopi, tetapi juga seorang guru. Tak jarang, di tengah latihan, dia menceritakan kisah-kisah lama, tentang kesalahan, tentang pertarungan yang sia-sia, dan tentang cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan hanya kuat di luar, tapi kuatlah di dalam. Keberanian yang sejati datang dari hati yang penuh kedamaian, katanya, memandang murid-muridnya yang serius mendengarkan. Namun, meskipun ada perubahan besar di luar, Arya masih merasakan beban di dalam dirinya. Ia sadar, meski perjuangannya telah membawa kedamaian bagi banyak orang, ada satu hal yang belum bisa ia lupakan, Andra. Kakak Reno yang ia bunuh bertahun-tahun lalu, masih terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, wajah Andra selalu muncul, seolah bertanya, apakah kamu sudah cukup menebusnya? Dan setiap kali itu pula, Arya menjawab dengan hati yang penuh keraguan. Suatu pagi, Bram datang dengan kabar yang mengejutkan. "Reno, dia udah pergi," katanya dengan nada datar. Arya menatap Bram sejenak, mencerna kata-katanya. "Pergi kemana?" tanya Arya, suaranya lebih terdengar seperti sebuah doa. Bram menggeleng. "Keluar kota." Dia mulai lagi dari nol. Nggak ada yang tahu kemana. Tapi dia bilang, dia akan mulai hidup baru. Dulu dia hidup dengan dendam, sekarang nggak lagi. Arya menghela napas panjang. Reno akhirnya menemukan kedamaian, meski dengan jalan yang berat. Hari demi hari, kampung itu semakin hidup. Keberanian yang dulu hanya digunakan untuk bertarung kini menjadi keberanian untuk membangun. Anak-anak muda yang dulu terjebak dalam lingkaran kekerasan kini menjadi pelatih bela diri di sekolah-sekolah. Mereka menjadi teladan bagi yang lebih muda, mengajarkan bahwa kekuatan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk melindungi. Bahkan orang-orang yang pernah meremehkan Arya kini datang untuk belajar. Mereka tahu, ia lebih dari sekadar pemilik warung kopi. Suatu sore, setelah latihan, Arya duduk di depan warungnya, menatap jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Ia tidak lagi merasa terasing. Ada kedamaian yang mengalir begitu saja, tanpa ia sadari. Tanpa renungan panjang, ia memutuskan untuk menyelesaikan apa yang selama ini tertunda. Dengan perlahan, ia menulis sebuah surat. Surat itu ditujukan untuk Reno, yang kini mungkin sedang di suatu tempat jauh. "Jika kamu membaca ini, Reno, aku ingin kau tahu, aku tak pernah berniat membunuh kakakmu. Aku hanya terjebak dalam jalan yang salah, dan aku tak bisa kembali. Tapi aku berjanji, aku akan terus hidup dengan cara yang benar, untuk menebus kesalahan itu." Saat surat itu ditulis dan dikirim, Arya merasa seperti menutup sebuah bab dalam hidupnya. Ia tak lagi merasa terikat oleh masa lalu yang kelam. Ia tahu, meski luka lama tak bisa sepenuhnya sembuh, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Seiring berjalannya waktu, warung kopi itu menjadi simbol perubahan, tempat di mana orang bisa datang untuk lebih dari sekadar secangkir kopi, tetapi untuk menemukan kedamaian. Malam itu, di bawah langit yang berbintang, Arya duduk di kursi tuanya, memandangi warung yang ramai. Di belakangnya, suara anak-anak yang berlatih dan tawa para pelanggan terdengar riuh.
Di depan matanya, bayangan Andra mulai memudar, digantikan oleh kenangan baru yang penuh harapan. Arya tersenyum pada dirinya sendiri. Perjalanan hidupnya memang penuh luka, namun luka itu kini telah membawanya pada sesuatu yang lebih berharga, kedamaian yang sejati. Dan di sanalah, ia tahu, hidupnya yang baru dimulai. Pagi itu, angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah setelah hujan semalam. Warung kopi Arya kembali ramai, namun ada yang berbeda. Arya duduk di belakang meja kayu tua, mengaduk kopinya dengan pelan, matanya menatap kosong keluar jendela. Suara gelak tawa dan percakapan dari para pengunjung hanya terdengar samar di telinganya. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang mengganjal, sebuah perasaan yang sulit ia lepaskan. Walaupun banyak yang datang untuk menikmati kopinya, ia tahu ada yang belum selesai dalam hidupnya. Satu nama yang terus menghantui pikirannya, Reno. Selama beberapa bulan, Arya berusaha berdamai dengan kenyataan bahwa hidupnya telah berubah, bahwa ia telah meninggalkan masa lalu yang penuh kekerasan. Namun, setiap kali malam tiba, bayangan Reno yang terbaring lemah di gudang itu datang kembali. Bayangan itu bukan hanya tentang pertarungan fisik, tetapi tentang perasaan bersalah yang masih menempel di dirinya. Aku telah merusak hidupnya, pikir Arya. Reno telah memilih jalan untuk berdamai, namun apakah Arya juga bisa sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalu yang kelam? Di suatu sore, saat langit mulai menggelap, Bram datang dengan wajah cemas. "Arya, ada yang mencarimu," katanya, suaranya terdengar gugup. Arya menatap Bram dengan tatapan tajam. "Siapa?" Bram mengangguk pelan, "Reno." Tiba-tiba, jantung Arya berdegup kencang. Ia berdiri dengan cepat, lalu melangkah keluar warung. Ternyata, di ujung jalan, berdiri sosok yang selama ini ia coba lupakan, Reno. Wajahnya tampak lebih keras, namun ada kesedihan yang terpendam di matanya. Reno mengangkat tangan sebagai salam, tapi Arya tetap terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Reno berbicara dengan suara berat. Aku tahu gue nggak bisa balikin waktu, dan gue nggak bakal nyalahin lo lagi. Tapi ada satu hal yang belum gue dapetin, Arya. Maafin gue." Arya menatap Reno dalam diam. Kata-kata itu mengiris hatinya. Begitu lama ia merasa bersalah, namun ternyata ada seseorang yang juga merasakan kesedihan yang sama. Dalam hati, Arya menyadari bahwa bukan hanya dia yang membawa luka ini. "Lo nggak perlu minta maaf, Reno," jawab Arya pelan. "Yang penting sekarang, lo bisa hidup dengan pilihan lo sendiri. Gue nggak mau lo terjebak lagi dalam dendam yang nggak ada habisnya." Reno mengangguk, dan untuk beberapa detik, mereka hanya diam, seolah mengukur kedalaman perasaan yang telah lama terkubur. Akhirnya, Reno memutuskan untuk melangkah mundur, berbalik dan pergi dengan langkah yang jauh lebih ringan. Arya hanya memandanginya, merasa ada bagian dari dirinya yang mulai sembuh. Malam itu, setelah warung tutup, Arya duduk sendiri di ruang belakang, tempat ia biasa mengatur barang-barang. Ia merenung, apa yang baru saja terjadi? Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Tanpa sadar, ia mengangkat secangkir kopi ke bibirnya, merasakannya dengan perlahan. Rasa pahit itu kini terasa berbeda, lebih dalam, lebih berarti. Bukan karena ia ingin menghapus kenangan, tetapi karena ia sudah mulai menerima bahwa setiap luka punya waktunya untuk sembuh. Besoknya, Arya kembali membuka warung seperti biasa, tetapi kali ini ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih siap untuk menyambut hari-hari baru. Meskipun jejak masa lalu masih membekas, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan pelanggan, membagikan kisah-kisah tentang perjuangannya, dan lebih sering mengingatkan anak-anak muda yang datang untuk berlatih bela diri. "Jangan biarkan kemarahan mengendalikan hidup kalian. Belajar untuk memilih kedamaian, bukan perang," ujar Arya, matanya menatap ke wajah-wajah muda yang penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang, namun jejak Reno tetap ada di benaknya. Mungkin pertemuan mereka bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah titik balik. Di tengah kehidupan yang berjalan, Arya tahu bahwa ia tidak hanya bertarung melawan orang lain, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Meskipun ada banyak jalan yang telah ia lewati, satu hal yang ia pelajari, meski kita tak bisa menghapus masa lalu, kita selalu punya kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hujan rintik-rintik turun lagi di kampung Manggala. Aroma tanah basah yang khas menyelimuti udara,
membawa kenangan tentang malam-malam yang penuh perenungan di warung kopi Arya. Meskipun hidupnya tampak lebih damai, Arya tak bisa menepis perasaan cemas yang mulai muncul kembali. Reno telah pergi, namun kepergiannya meninggalkan sebuah kekosongan yang sulit diisi. Ia merasa kehilangan bukan hanya karena seorang yang pernah menjadi musuh, tapi karena ketidakpastian yang ada dalam dirinya sendiri. Warung kopi Arya masih menjadi tempat pertemuan bagi banyak orang, anak muda yang mencari pelatihan bela diri, warga yang ingin sekadar ngobrol, dan orang-orang yang datang hanya untuk menikmati kopi hangat. Namun, setiap malam, saat suasana mulai sepi, Arya merasa ada yang hilang. Rasa bersalah itu datang kembali, menghantui tidur malamnya. Apakah gue sudah melakukan yang terbaik? Pikirnya, merasa ragu dengan jalan hidup yang sudah ia pilih. Tiba-tiba, di tengah perenungannya, pintu warung terbuka dengan keras. Seorang pria tinggi besar masuk, mengenakan jaket kulit hitam, wajahnya terhalang topi. Arya mengangkat kepala, melihat pria itu berjalan ke meja, duduk tanpa permisi. Mata mereka bertemu sejenak, dan Arya tahu, ini bukan pengunjung biasa. Ada aura yang berbeda pada pria ini, sebuah aura yang mengingatkan Arya pada masa lalu yang kelam. "Lo siapa?" tanya Arya, suaranya tenang namun waspada. Pria itu tersenyum sinis, melepas topinya dan mengungkapkan wajah yang familiar. Arya terkejut, jantungnya berdetak lebih cepat. "Lo," suara Arya tercekat. Di depannya kini duduk pria yang pernah jadi rivalnya di masa lalu, Andra, adik Reno yang selama ini ia anggap sudah tiada. Tidak ada lagi kebencian dalam tatapan Andra, hanya kesedihan yang mendalam. "Gue denger lo udah berubah, Arya. Tapi sepertinya masih banyak yang belum lo selesaikan," kata Andra dengan suara berat. Arya merasa tubuhnya lemas, namun ia tetap berusaha untuk tenang. "Kenapa lo datang ke sini?" tanya Arya, mencoba mengendalikan situasi. Andra mengangkat bahunya, wajahnya berubah serius. "Gue nggak datang untuk balas dendam, kalau itu yang lo pikirkan. Gue cuma ingin lo tahu bahwa gue juga kehilangan banyak hal. Lo nggak sendiri. Dan gue juga nggak tahu harus kemana lagi." Arya terdiam, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Ia tahu, Andra bukan datang untuk mencari pertarungan, tapi untuk mencari jawaban, seperti dirinya yang telah mencari kedamaian. Andra melanjutkan, "Reno nggak mau diceritain tentang gue. Gue pergi jauh, Arya. Tapi sekarang, gue kembali, bukan untuk ngancurin hidup lo, tapi untuk nyari kedamaian. Gue denger lo udah mulai ngelatih orang-orang, ngasih mereka kesempatan. Gue cuma mau tahu, apakah lo bisa ngasih kesempatan buat gue juga?" Arya menatap Andra dengan tatapan penuh kebingungan. Selama ini, ia hanya merasa dikejar oleh masa lalu. Tetapi kini, Andra menunjukkan bahwa bahkan orang yang pernah menjadi bagian dari musuhnya, bisa merasakan hal yang sama, keinginan untuk melepaskan beban, untuk berubah. Arya menarik napas panjang, memandang Andra yang kini duduk di depannya dengan penuh ketulusan. "Masa lalu kita memang nggak bisa diubah. Tapi kita bisa mulai sekarang, kan? Lo datang ke sini bukan untuk melanjutkan dendam, kan? Kalau itu yang lo cari, gue nggak bisa bantu lo." Andra mengangguk pelan, wajahnya penuh harap. "Gue cuma ingin kesempatan, Arya. Lo nggak perlu maafin gue, tapi lo bisa ngajarin gue tentang cara hidup yang baru." Arya menatap pria itu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Jika lo mau belajar, gue akan bantu. Tapi itu bukan berarti lo bisa balik ke jalan yang salah. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang bagaimana kita menjalani hari-hari ke depan." Andra tersenyum tipis, rasa terima kasih tercermin di matanya. "Terima kasih, Arya." Tanpa kata-kata lebih, keduanya duduk bersama dalam keheningan. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi perlawanan, hanya dua orang yang sedang mencari kedamaian. Arya menatap keluar warung, menyadari bahwa meskipun jejak-jejak masa lalu tak bisa dihapus, masih ada ruang untuk memulai sesuatu yang baru. Dan dalam ketenangan malam itu, di bawah cahaya lampu warung kopi, Arya tahu bahwa hidupnya telah memasuki babak baru, dengan harapan yang lebih besar dan tanpa rasa takut. Pagi itu, udara di kampung Manggala terasa lebih segar dari biasanya. Pagi yang tenang, tanpa suara pertengkaran atau keributan. Warung kopi Arya sudah mulai ramai, namun kali ini ada yang berbeda. Andra, yang sebelumnya datang dengan tatapan penuh keraguan, kini duduk di belakang meja kayu tua dengan raut wajah yang lebih tenang.
Ia sudah mulai ikut membantu Arya menyiapkan kopi dan melayani para pengunjung. Meskipun belum sepenuhnya diterima oleh semua orang, langkah kecil ini merupakan awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perubahan. Arya memperhatikan Andra dengan seksama. Pria itu tidak lagi terlihat seperti orang yang dulu keras, penuh kebencian, dan penuh dendam. Kini, ia lebih banyak mendengarkan, berbicara dengan lembut, dan berusaha merangkul orang-orang di sekitarnya. Ada kesungguhan dalam setiap kata yang diucapkannya. Setiap kali Arya melihatnya, ia merasa ada harapan baru yang tumbuh, harapan yang telah lama hilang di dalam dirinya. Seperti menyadari bahwa ada orang lain yang juga sedang berjuang untuk menemukan kedamaian. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Suatu sore, ketika Andra sedang melayani pelanggan, seorang pria besar masuk ke warung. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam, tubuhnya kekar dengan tatapan yang tidak ramah. Semua orang di warung terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang hadir di udara. Pria itu mendekat ke meja Andra dengan langkah berat. "Lo ngapain di sini?" Suara pria itu terdengar kasar, penuh ancaman. Andra menatapnya dengan tenang, tak sedikit pun terpengaruh. "Saya bekerja di sini," jawabnya, suara lembut namun penuh keyakinan. Pria itu tertawa sinis, melemparkan pandangan meremehkan ke Andra. "Lo pikir lo bisa lari dari masa lalu lo begitu aja?" Tanyanya dengan nada menantang. Suasana semakin tegang. Semua mata tertuju pada Andra, yang tetap duduk dengan tenang. Arya, yang berdiri di sudut warung, menatap dengan cemas. Andra tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. "Masa lalu gue bukan sesuatu yang bisa lo bawa ke sini," jawabnya dengan mantap, suaranya tidak keras, namun penuh keyakinan. "Gue udah pilih jalan gue, dan gue nggak akan mundur." Pria itu terdiam sejenak, raut wajahnya berubah. Sepertinya kata-kata Andra mulai mempengaruhi dirinya. Namun, ia masih belum siap menerima perubahan itu. "Jangan kira semua orang bisa maafin lo begitu aja. Lo bisa lari dari masalah, tapi masalah itu tetap ada," katanya, lalu berbalik meninggalkan warung dengan langkah berat. Hening sejenak, semua orang di warung menunggu dengan cemas. Andra hanya menunduk, memikirkan kata-kata pria itu, namun tetap tidak menunjukkan kegelisahan. Arya melangkah mendekat, berdiri di samping Andra yang masih diam. "Lo nggak perlu jawab orang kayak gitu, Andra. Mereka hanya nggak ngerti apa yang lo coba lakukan," kata Arya, mencoba memberi semangat. Andra mengangkat kepala, tersenyum tipis. "Gue tahu, Arya, tapi kadang-kadang, orang memang nggak akan paham perubahan yang kita buat. Yang penting, kita tahu arah kita." Kata-kata itu membawa ketenangan dalam diri Arya. Ia melihat bahwa Andra tidak hanya menginginkan perubahan untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sejak kejadian itu, Andra mulai lebih sering berbicara dengan orang-orang di kampung. Ia mengajak mereka untuk berpikir tentang pilihan yang mereka buat, tentang hidup yang lebih baik, dan tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung. Perlahan-lahan, persepsi orang-orang tentang dirinya mulai berubah. Mereka mulai melihat Andra bukan lagi sebagai pria yang penuh kebencian, tetapi sebagai seseorang yang ingin memberikan kontribusi positif. Bahkan para pemuda yang dulu sering terlibat keributan mulai mendekatinya untuk belajar bela diri dengan cara yang lebih bijak. Malam itu, saat warung kopi tutup, Arya dan Andra duduk berdua di meja belakang. "Lo udah jauh, Andra," kata Arya, matanya penuh rasa bangga. Andra menatap keluar jendela, menenangkan dirinya sejenak sebelum menjawab. "Ini baru permulaan, Arya. Tapi gue nggak bakal lupa kalau lo yang pertama ngasih gue kesempatan. Gue berjanji, gue nggak bakal sia-siain kesempatan ini." Arya hanya tersenyum, merasa bahwa keputusan yang ia ambil untuk memberi kesempatan kepada Andra adalah keputusan yang tepat. Mereka berdua tahu, meskipun perjalanan mereka belum selesai, langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik telah diambil. Malam itu, hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemericik yang menenangkan di atap warung kopi Arya. Namun, di dalam, suasana terasa jauh dari tenang. Andra duduk di meja belakang, wajahnya serius. Arya, yang baru saja menutup warung, berdiri di dekat pintu, memerhatikan pria yang dulu ia anggap sebagai musuh. Kini, mereka bukan hanya sekedar teman, lebih dari itu, mereka adalah dua orang yang berjuang untuk mendapatkan kembali bagian dari diri mereka yang hilang. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah keputusan besar yang harus diambil.
Andra menghela napas panjang. Arya, gue ada tawaran yang gak bisa gue tolak, kata Andra, suaranya berat, penuh keraguan. Arya menatapnya, merasa ada sesuatu yang sangat serius akan diungkapkan. Tawaran apa? Tanya Arya, mencoba membaca ekspresi Andra. Andra menatap keluar jendela, memperhatikan hujan yang turun, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ada orang yang mengajak gue untuk kembali ke jalan lama. Mereka ingin gue jadi bagian dari mereka lagi. Gue tahu, itu bukan pilihan yang mudah, tapi gue harus memikirkannya. Arya merasa dunia di sekitarnya seakan terhenti. Perasaan campur aduk menghantam hatinya. Bagaimana bisa Andra, yang telah sejauh ini berjuang untuk berubah, kembali terjebak di dalam jerat masa lalu? Lo nggak perlu jawab sekarang, Andra, kata Arya dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya ia merasa cemas. Tapi lo tahu, kan, kalau lo kembali ke sana, lo nggak akan bisa balik lagi. Semua yang udah lo bangun di sini akan hancur. Lo udah mulai memberi dampak positif pada orang-orang, mereka mulai percaya sama lo. Andra terdiam, setiap kata Arya terasa menusuk dalam dirinya. Ia tahu benar bahwa kembali ke jalan itu berarti meninggalkan semua yang telah ia perjuangkan di Kampung Manggala. Namun, godaan masa lalu itu begitu kuat, mengingatkan Andra pada kenyamanan yang pernah ia nikmati. Saya tahu, jawab Andra pelan. Tapi kadang-kadang, kita harus menghadapi kenyataan. Masa lalu gue nggak bisa dihapus begitu aja. Gue nggak bisa hidup dalam bayang-bayangnya selamanya. Arya mendekat, duduk di seberang meja Andra. Jadi lo mau melarikan diri lagi? Tanyanya, matanya tajam menatap Andra. Andra menunduk, merasa terpojok. Gue nggak melarikan diri. Gue cuma, belum siap untuk meninggalkan semua itu, jawabnya dengan suara yang semakin lemah. Keheningan memenuhi ruangan, hujan semakin deras, suara gemericik semakin keras. Arya merasa ada beban besar di pundaknya. Ia tidak bisa memaksa Andra untuk memilih jalan yang benar, tapi ia juga tidak ingin kehilangan teman yang telah berjuang begitu keras untuk berubah. Andra, kata Arya akhirnya, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Lo harus pilih dengan hati, bukan dengan ketakutan. Gue nggak bisa ngatur hidup lo, tapi gue percaya lo lebih kuat dari godaan itu. Lo bisa jadi lebih dari yang lo kira. Dan lo nggak perlu kembali ke masa lalu untuk ngebuktiin itu. Andra mengangkat kepala, menatap Arya dengan mata yang penuh kebingungan. Tapi lo nggak ngerti, mereka sudah tahu banyak tentang gue. Mereka bisa hancurin semuanya kalau gue nggak balik. Arya menghela napas, merasakan betapa sulitnya posisi Andra. Kadang-kadang, kita harus berani kehilangan untuk mendapatkan yang lebih baik, Andra. Dan mungkin lo harus siap untuk kehilangan mereka, kalau itu yang harus lo lakukan untuk jadi orang yang lebih baik. Andra memejamkan matanya, berpikir keras. Kata-kata Arya seperti sebuah cahaya yang memaksa dirinya untuk melihat jalan yang selama ini ia hindari. Beberapa saat kemudian, Andra membuka matanya. Ada keputusan yang terlihat jelas di wajahnya. Lo benar, Arya, katanya dengan suara tegas. Gue nggak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Gue nggak akan balik ke sana. Gue akan tetap di sini, belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Dan gue bakal bantu lo bangun kampung ini, kalau itu yang bisa gue lakukan. Arya tersenyum, rasa lega memenuhi dadanya. Itu keputusan yang tepat, Andra, jawabnya, merasa hati yang penuh kekhawatiran itu mulai mereda. Malam itu, hujan mulai reda, dan keduanya duduk dalam keheningan. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan, hanya rasa saling mengerti yang memenuhi ruang itu. Andra tahu, meskipun jalan yang ia pilih tidak akan mudah, ia telah membuat langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik, dan Arya, yang sejak awal memberikan kesempatan untuk perubahan, merasa lebih yakin bahwa mereka berdua akan melalui ini bersama. Tidak ada lagi ketakutan, hanya harapan. Pagi itu, udara di Kampung Manggala terasa lebih sejuk dari biasanya. Andra dan Arya berdiri di depan warung kopi, menatap hamparan kampung yang tenang. Matahari pagi mulai menyinari, memberikan harapan baru bagi mereka berdua. Namun, meskipun ada kedamaian yang menyelimuti suasana, hati Andra tetap bergelora. Ia tahu, jalan yang dipilihnya bukan tanpa tantangan. Terkadang, orang-orang di sekitar kampung masih menatapnya dengan keraguan, mengingat masa lalunya yang gelap. Namun, ia tidak gentar. Keputusan yang ia ambil adalah langkah untuk mengubah hidupnya, dan ia siap menghadapi apapun yang datang.
Hari itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang pemuda yang dulu sering terlibat keributan di kampung, Randy, datang ke warung kopi dengan wajah penuh kekecewaan. "Gue denger lo sekarang udah berubah, Andra," kata Randy, suaranya terdengar sinis. "Tapi lo nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Mereka nggak bakal ngelupain lo begitu aja." Andra menatap pemuda itu dengan tenang. "Apa yang gue lakukan sekarang, itu untuk gue, bukan untuk mereka," jawabnya. "Gue tahu ada yang nggak suka dengan perubahan gue, tapi gue nggak bakal mundur. Gue pilih jalan yang benar." Arya yang mendengarkan dari belakang hanya bisa memandang dengan rasa khawatir, takut kalau Randy membawa masalah baru. Namun, Randy tidak terpengaruh. "Lo pikir lo bisa lari dari masa lalu lo?" tanyanya dengan nada menantang. "Mereka udah nunggu lo untuk balik, Andra. Kalau lo nggak balik, lo akan nyesel." Randy mendekat, menatap Andra dengan tajam. Andra tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. "Gue nggak lari dari masa lalu, Randy. Gue cuma nggak mau terjebak di dalamnya. Kalau lo masih nganggap itu sebagai ancaman, gue nggak bisa bantu." Kata-kata Andra seperti sebuah pernyataan yang menghentikan segala perdebatan. Ada kekuatan dalam suaranya, sesuatu yang belum pernah Randy lihat sebelumnya. Randy terdiam, matanya menyipit. "Jadi lo benar-benar nggak mau balik?" tanyanya dengan ragu. Andra mengangguk dengan mantap. "Gue nggak akan balik ke jalan itu. Gue sudah memilih hidup yang lebih baik, dan gue akan berjuang untuk itu." Arya yang mendengar percakapan itu merasa lega. Ia tahu, Andra telah melalui proses panjang untuk sampai di titik ini, dan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan tekadnya. Randy memutar tubuhnya, melemparkan pandangan penuh kebencian, namun akhirnya berbalik dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Keputusan Andra untuk menanggapi dengan tegas dan tidak terpengaruh oleh ancaman masa lalu membuatnya semakin dihormati oleh orang-orang di kampung. Perlahan, mereka mulai menerima perubahan yang ada pada dirinya. Beberapa dari mereka yang dulu ragu kini mulai membuka diri. Andra pun tidak hanya bekerja di warung kopi Arya, tetapi juga mulai mengajarkan keterampilan bela diri kepada pemuda-pemuda di kampung dengan cara yang positif. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kekerasan, tetapi tentang bagaimana mengendalikan diri. Namun, meskipun segalanya mulai berjalan lebih baik, tantangan lain muncul. Sore itu, saat Andra sedang mengajarkan latihan bela diri di halaman warung, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan warung. Dari dalam mobil, dua orang pria berpakaian serba hitam turun dengan wajah serius. Mereka berjalan menuju Andra, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Andra merasa ada sesuatu yang tidak beres. Arya yang melihat itu segera berdiri dari kursinya, siap menghadapi kemungkinan terburuk. "Gue Andra," katanya, menatap kedua pria itu dengan tenang. "Ada yang bisa gue bantu?" Salah satu pria itu menatapnya dengan mata tajam. "Kita datang untuk bicara," jawab pria itu dingin. "Lo punya hutang yang belum terbayar." Kata-kata itu membuat udara di sekitar Andra terasa berat. Ia tahu betul siapa yang mengirim orang-orang ini, orang-orang dari masa lalunya yang tidak pernah mau melepaskannya begitu saja. Tapi kali ini, Andra merasa lebih siap. Ia tidak takut, meskipun hatinya mulai berdebar kencang. Arya, yang berada di sisi Andra, melangkah maju. "Kalau kalian datang untuk menakut-nakuti, kalian salah tempat," katanya dengan tegas. Andra sudah berubah. Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara yang benar. Namun, pria itu hanya tersenyum sinis. "Lo pikir lo bisa mengubah nasibnya begitu saja? Kita nggak akan biarkan orang seperti dia bebas begitu saja." Keadaan semakin tegang. Andra menatap pria itu dengan penuh tekad. "Mereka bisa datang ke sini, tapi gue nggak akan mundur," katanya dengan suara yang lebih keras dan jelas. "Gue sudah memutuskan jalan gue. Jika kalian ingin melawan, kalian akan menentang seluruh kampung ini." Andra berdiri dengan tegap, meskipun rasa cemas menyelinap di dalam hatinya. Pria-pria itu masih menatapnya dengan tajam, seolah siap untuk memaksa Andra kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Andra. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang mudah terintimidasi oleh ancaman. Kekuatan batin yang telah ia bangun selama ini, berkat perjuangannya di kampung, mulai mengalir dalam dirinya. Arya di sampingnya juga tampak lebih tegas, siap melindungi sahabatnya dengan segala yang ia punya. "Lo pikir gue takut sama kalian?" Andra berkata dengan suara yang lebih keras, menentang kedua pria itu.
Lo bisa coba segala cara, tapi gue nggak akan kembali ke jalan yang udah gue tinggalkan. Pria yang satu tersenyum sinis, sementara yang lainnya memandang Andra dengan mata penuh kebencian. Lo pikir lo bisa lari begitu aja? Semua yang lo bangun di sini nggak akan berarti apa-apa kalau lo nggak bayar hutang lo, kata pria yang lebih muda, sambil melangkah mendekat. Arya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Andra tidak terburu-buru. Kami nggak akan biarkan kalian merusak apa yang udah kami bangun. Kalau lo datang untuk menakut-nakuti, lebih baik lo pergi saja. Pria itu tertawa keras, seolah merasa hina dengan pernyataan Arya. Gue nggak menakut-nakuti, gue cuma bilang, jalan lo bakal terhenti kalau lo nggak tunduk sama kami. Tiba-tiba suasana semakin mencekam, dan Andra merasa sesuatu akan meledak dalam hitungan detik. Namun, di saat ketegangan mencapai puncaknya, Andra merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ia ingat kata-kata Arya sebelumnya, bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekerasan, tetapi tentang mengendalikan diri. Kalian datang ke sini untuk menakut-nakuti, tapi lo nggak tahu siapa yang lo hadapi, kata Andra dengan suara yang lebih tegas, seolah-olah kata-katanya itu telah membakar semangatnya. Masa lalu gue udah selesai. Gue nggak akan terjebak lagi. Kalau lo mau perang, gue siap, tapi ingat, ini bukan perang gue lagi. Pria itu terdiam sejenak, tampaknya terkejut dengan sikap Andra yang tidak gentar. Mereka mungkin mengira Andra masih sama seperti dulu, seorang pria yang mudah dipengaruhi dan dipaksa tunduk. Namun kali ini, Andra tidak bisa lagi dipermainkan. Ia tahu, kalau ia tidak mengambil sikap sekarang, semuanya yang ia perjuangkan akan sia-sia. Seketika, seolah waktu terhenti, Andra merasakan keberanian yang begitu besar mengalir dalam dirinya. Tiba-tiba, salah satu pria itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lainnya berhenti. Jangan pikir lo bisa lolos begitu aja, Andra, kata pria itu sambil menatap Andra dengan tatapan tajam. Kita akan kembali, dan kali ini, lo nggak akan bisa kabur lagi. Mereka berdua mundur perlahan, namun sebelum pergi, pria itu menambahkan, lo mungkin bisa menang di sini, tapi lo nggak akan menang di luar sana. Dunia luar nggak segampang yang lo kira. Ketika kedua pria itu akhirnya berbalik dan melangkah pergi, Andra berdiri tegak, matanya mengikuti mereka dengan penuh keyakinan. Arya mendekat, merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Lo berhasil, Andra, kata Arya dengan penuh penghargaan. Lo nggak hanya melawan mereka, lo melawan diri lo sendiri. Andra tersenyum lemah, namun hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ancaman itu belum berakhir, tetapi kali ini, ia lebih siap daripada sebelumnya. Saat kedua pria itu menghilang dari pandangan, Andra dan Arya saling berpandang. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Kemenangan kecil ini belum berarti akhir dari perjuangan mereka, dan ancaman yang lebih besar mungkin saja datang. Namun, bagi Andra, ini adalah titik balik. Ia telah membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Tidak ada lagi jalan mundur. Masa depan yang baru kini menantinya, dan ia siap menghadapi segala tantangan yang datang.